Baik, terima kasih. Nama saya Otto Purnawarman. Saya berasal dari Politeknik Manufaktur Bandung. Jadi saya lulus di waktu Politeknik Manufaktur Bandung itu masih bernama Politeknik Mekanik Swiss ITB. Tahun 1982 saya masuk dan lulus 1985. Jadi riset terapan itu sebenarnya sangat penting untuk insan pendidik di Politeknik. Karena sebenarnya pendidikan vokasi itu sangat dekat dengan industri. Di mana di industri itu sebenarnya banyak permasalahan. Ya, yang industri sendiri dia tidak punya waktu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, riset terapan ini sebenarnya sangat cocok untuk lingkungan di Politeknik atau di PT PPV. Ya, kenapa? Karena industri sendiri tadi yang mempunyai masalah itu sebenarnya bisa kita solusikan lewat Politeknik, lewat PT PPV gitu ya. Cuma sayangnya memang saat ini Politeknik itu merupakan level pendidikan baru sehingga belum menemukan bentuknya, terutama riset terapan. Dengan adanya riset terapan ini, kita bisa berharap si dosen ini bisa komunikasi dengan industrinya. Nah, melalui apa? Dosen vokasi ini mempunyai mempunyai kemampuan yang berbeda. Di mana dengan akademik, di mana dia bisa menselesaikan dengan cepat tadi, seperti itu, sehingga dia harus lebih banyak sebenarnya ada di lingkungan industri, seperti itu. Bisa saja dia magang di industri atau dia bisa si lembaganya itu mempunyai semacam teaching factory seperti itu, yang dia akan menerima pekerjaan-pekerjaan industri dan itu dijadikan bahan riset. Risetnya adalah tadi riset yang memang mensolusikan solusi saat itu, solusi cepat seperti itu. Ada beberapa ide yang sebenarnya dia bisa mengembangkan atau bisa membantu UMKM. Itu yang saya sangat menarik buat saya gitu ya. Namun sayangnya ya, ide ini munculnya dari perisetnya gitu. Bukan melihat memahami kondisi yang ada di UMKM-nya begitu ya, seperti itu. Jadi misalkan gini, ada satu alat yang akan dibuat begitu ya, idenya bagus, tapi ketika saya tanya ke UMKM-nya begitu, ini perlu listrik. Nah, ternyata energinya nggak cukup gitu ya. Misalkan dia cuma punya 1300 watt, tapi alat ini bisa sampai di atas 1300 watt gitu. Tapi idenya bagus, ya. Dia bisa membuat produktivitas di situ UMKM itu bisa meningkat gitu. Tapi dia tidak melihat kondisi seperti itu. Atau ya ada lagi misalkan dia membuat ruang pendingin, nah, gitu ya. Ada satu ruang pendingin seperti itu. Nah, kembali lagi, ini ada di satu daerah yang terpencil misalkan seperti itu. Ya tidak dilihat energinya seperti itu ya. Jadi dia bikin seperti ini sekian watt gitu. Jadi ide-ide tersebut memang tidak muncul atau tidak didiskusikan dulu gitu dengan dengan UMKM-nya atau dengan mitranya ya, seperti itu. Nah, itu yang saya kira ide menarik itu banyak banget ya dari sini, tetapi sayangnya basisnya masih dari si perisetnya, belum dia melihat dari sisi kebutuhan yang ada di mitra. Itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya hal-hal yang diperlukan bagi periset di vokasi ya, agar dia hasil risetnya itu bisa dipakai. Satu adalah dia memang harus lebih banyak berada di lapangan. Dia harus banyak belajar di lapangan. Kenapa? Karena dia harus
Karena dia kan kalau vokasi ini lebih kepada keterampilan, bagaimana kita bisa menggunakan keterampilan kita, dimanfaatkan keterampilan kita untuk kemanfaatan sesuatu ya seperti itu. Nah sehingga periset-periset ini sebenarnya harus banyak di lapangan dulu gitu ya. Atau saya katakan tadi apakah dia mau magang di industri atau dia mau punya teaching factory di di lembaganya seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya yang perlu ya dari periset ini adalah kolaborasi. Kenapa? Karena di Politeknik itu kan pada saat didikan itu mempunyai jurusan-jurusan tertentu. Saya tidak merendahkan jurusan-jurusan lain ya, tetapi alangkah baiknya apabila setiap prodi, bukan jurusan tapi prodi ya. Nah, setiap prodi itu dia mempunyai kekhasan tersendiri dan masing-masing prodi ya mungkin Politeknik Indonesia itu berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu solusi. Nah, ya jadi itu yang mungkin saat ini yang belum dilakukan. Nah, masukan untuk perbaikan di program riset terapan ini, satu adalah kita pertama harus bisa membedakan mana yang hilirisasi, ya, jadi produk yang dari ide periset itu dimunculkan bisa dipasarkan, tapi ini adalah riset terapan, ya. Jadi ini harus dipastikan bahwa program riset terapan ini tetap dia mensolusikan permasalahan di industri seperti itu. Lalu yang kedua adalah bahwa permasalahan di industri itu kompleks, dia harus disolusikan dengan cepat, dengan solusi yang pas begitu, sehingga diperlukan beberapa kolaborasi keilmuan. Itu satu, akti kedua. Dan yang ketiga adalah kita harus mengikutsertakan dunia usaha dunia industri atau organisasi sipil masyarakat untuk bisa memunculkan tema. Ya, memunculkan tema. Jadi tema itu tidak dimunculkan oleh periset yang memang dia sudah punya mitra, gitu ya, karena ini bisa mempengaruhi nih, ya. Tapi ini memang tema itu dimunculkan ya oleh Dudi ataupun organisasi sipil masyarakat yang itu tentunya nanti diarahkan oleh mitra studi ya di sini. Jadi sudah diarahkan, nanti dia ada muncul tema, lalu nanti periset itu akan mensolusikan, dan ini harus tadi berkolaborasi, tidak mungkin dia diselesaikan sendiri oleh satu prodi. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki program ini.